Jadi Tuhan Yesus itu membebaskan tawanan. Kita ini, orang-orang yang dikuasai kematian ini, kita dibebaskan oleh Yesus melalui kemenangannya di kayu salib. Gitu. Nah, orang-orang yang sebelah tuh nggak ngerti hal ini. Kenapa? Karena mereka nggak punya perjanjian lama. Mereka nggak punya Torah, mereka nggak punya Ketuvim, mereka nggak punya Nevim, mereka nggak punya Injil. Jadi imannya tidak didasari atas dasar perjanjian kekal itu, tapi dengan alasan penyempurnaan. Tapi entah apa yang disempurnakan. Silakan Ronaldo, selamat malam. Selamat malam, shalom semuanya. Aku mau bertanya. Aku jujur merasa keimananku tipis sekali, sangat tipis menurutku ya. Tapi aku mau meminta pandangan kakak untuk menilai terkait keimananku. Aku jujur lahir Katolik, sampai sekarang pun Katolik. Aku masih percaya Tuhan Yesus. Aku jujur terkait kehidupanku, pendalaman iman Katolik ini tipis. Nah, tapi aku percaya banget sama Tuhan Yesus bisa menolongku, memberkatiku, memberikan aku hidup yang lebih damai. Aku beriman hanya dengan berdoa saja. Tapi untuk terkait kehidupan Tuhan Yesus, aku sejujurnya kurang tahu sepenuhnya, dan aku jarang baca Alkitab juga. Aku pengen tahu dari kakak untuk keimananku separah apa sih gitu. Aku pengen lebih mendalami lagi sih sebenarnya. Saya nggak punya standar untuk menilai imanmu, hanya Tuhan yang menilai imanmu. Tapi kalau kamu sadar kamu jauh dari Tuhan, ya carilah Allah itu aja. Kamu tidak perlu penilaian dari saya. Kamu yang tahu imanmu, dan kamu ya, dan hati nuranimu bersaksi tentang itu. Kalau kamu sadar kamu jauh dari Tuhan, kamu hanya beriman seperti KTP saja, beriman yang ya asal beriman aja lah, berdoa dan rutinitas begitu, tanpa ada pengalaman pribadi dengan Allah, tanpa menerima Dia sebagai pribadi utuh sebagai Tuhan dan mengalami Dia dan menikmati Dia di dalam apapun yang Dia perkenankan. Ya kamu harus mencari itu. Ya kamu bagus, kamu sadar begitu, ya berarti kamu harus mau belajar dan mencari lebih dalam tentang Allah itu. Baik, berarti apakah cukup dengan hanya membaca Alkitab atau tidak cukup? Lalu Membaca Alkitab itu tidak cukup. Menikmati dan melakukan apa yang dituntut Alkitab itu, menghidupinya. Kalau hanya membaca aja, ya setan-setan pun tahu isi Alkitab, brother, tapi mereka tidak menghidupinya. Tapi kamu, bagaimana cara kamu untuk bisa beriman? Ya kamu harus baca, tapi jangan hanya baca, tapi dihidupi. Gitu. Dihidupi seperti apa? Ya apa yang dianjurkan Alkitab itu lakukan. Oh, baik, kalau begitu terima kasih atas sharingnya. Thank you semuanya. Okay. Thank you ya. Lanjut ya. Kita lanjutkan. Halo? Kok turun? Nyalimu di bawah banyak, naik ke atas ciut. Kebanyakan gaya kau. Di bawah kau typing sok jagoan, naik ke atas gak berani ngomong. Entah siapa yang kau ikuti. Silakan Diki, selamat malam. Halo, selamat malam Kak Ilya. Ya malam, mau tanya apa bro? Iya, saya mau bertanya soal kan ini Kristus telah bangkit ya. Tadi minta maaf karena saya baru join ini. Jadi kalau judulnya Kak Ilya sekarang ini kan Kristus telah bangkit. Dan menjadi pertanyaan saya, apakah kepercayaan kita itu hanya sampai pada Kristus telah bangkit, atau kalau saya lihat di kitab Wahyu kan itu berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bagaimana kira-kira menurut pandangan Kak Ilya? Terima kasih. Kristus telah bangkit itu adalah tanda kemenangan Yesus Kristus.
Jadi Yesus Kristus itu dipuji dan disembah dan dimuliakan karena dia telah bangkit. Di dalam suratnya Rasul Paulus dia berkata, kalau Yesus Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaanmu. Jadi kebangkitan Yesus Kristus itu adalah bukti yang mutlak bahwa Yesus Kristus itu pemenang atas segala sesuatu. Ya, seluruh dunia ini orang kaya, orang kuat, berpower, apa segala macam, di mana mereka sekarang? Mereka telah kalah pada satu hal, yaitu kematian, dan tidak bisa meluputkan dirinya dari kematian itu. Tapi Yesus Kristus dari Nazaret, ia telah mati, namun telah mengalahkan kematian itu dengan hidup kembali. Kebangkitan Yesus Kristus ini, kita merefleksikan kembali bahwa keinginan hidup, keinginan jiwa kita yang untuk Kristus, di luar dia tidak ada. Jadi nggak ada alasan bagi orang apapun, dari manapun dia berasal, siapapun dia, tidak ada alasannya untuk menolak Yesus kalau tujuannya untuk hidup. Karena satu-satunya yang telah hidup dari kematian hanyalah Yesus Kristus saja dari Nazaret itu. Kalau kamu percaya kepada yang lain, di manakah yang kamu percaya sekarang? Dia masih dalam tanah. Tapi Yesus Kristus kuburnya telah kosong, yang membuktikan bahwa dia telah mengalahkan dunia ini. Gitu. Dan iman tidak berhenti di situ, tapi itulah dasar iman itu. Kita beriman apa? Kita iman itu di Ibrani 11 mata iman itu bukti yang tidak kita lihat dan dasar pengharapan kita. Pengharapan kita akan apa? Akan hidup yang kekal. Maka di dalam Yesus Kristus yang telah hidup dari mati itu, kita dapat berharap hidup yang kekal. Saya hanya bisa mengharapkan hidup yang kekal dari Dia yang telah hidup untuk selama-lamanya itu. Dan masalahnya, bisakah kamu memperoleh hidup yang kekal di luar Yesus? Enggak bisa. Karena tidak ada yang telah bangkit dari mati dan tidak mati lagi selain daripada Yesus Kristus itu. Dan sekarang saatnya kita itu untuk apa? Untuk tetap mengikut Dia, berjuang bersama-sama dengan Dia hingga pada akhir hidup kita, agar kita diterima dan diperkenankan dalam kerajaan-Nya. Begitu. Berarti konsep tentang tentang kebangkitan itu berarti itu adalah sebuah konsep yang tidak dapat itu bukan konsep, itu adalah fakta sejarah. Ya, artinya itu tidak dapat dipatahkan seperti itu. Ya, orang menganggap kebangkitan itu tidak ada artinya. Kebangkitan itulah inti dari Injil itu. Kabar baik, Injil itu kan kabar baik. Kalau ada kabar baik berarti ada kabar buruk. Kabar buruknya apa? Kematian. Kabar baiknya apa? Kehidupan dari kematian yang disebut dengan kebangkitan. Ya, orang-orang sebelah yang beriman kepada yang gak jelas itu, mereka mengatakan bahwa Tuhanlah yang membuat orang mati. Nah, kita tidak percaya itu. Kematian itu bukan karena Tuhan yang membuat kita mati. Tuhan membuat kita untuk hidup, tapi dosa kita lah yang membuat kita mati. Jadi kalau mereka bilang kematian itu takdir, ya Tuhanmu jahat. Dia ciptakan kamu untuk mati. Tuhan kita orang Kristen tidak pernah ciptakan kita untuk mati. Tapi dosa yang ada di dalam kita lah yang membuat kita mati. Ketika kita melawan Dia dengan ketidaktaatan kita itu, maka Dia menolong kita dengan mengirimkan Yesus Kristus firman-Nya yang hidup untuk mengalahkan kematian itu, agar kita tidak dikuasai lagi oleh kematian itu. Ini nggak dikenal dan ini nggak diketahui oleh yang lain itu. Gitu. Makanya kasihan sekali kalau mereka sampai mati tidak mau percaya dan tidak mau datang kepada Yesus Kristus. Entah kemana jiwa mereka akan pergi. Akan sangat tersisa. Udah dengar Yesus tapi tolak Yesus. Begitu ya, Diki. Halo? Kalau udah kita lanjut ya. Selamat malam, Kak. Ya, malam, Joy. Silakan. Kak, izin bertanya, apakah kita sudah diselamatkan? Iya, kalau kamu di dalam Yesus setia, kamu akan selamat. Kalau kamu pegang iman itu terus, kamu tidak lepaskan sampai mati, kamu akan selamat. Tapi kalau kamu buang imanmu, kamu akan binasa. Ya? Kak, kalau soal di baptisan kudus itu, kita sebagai umat Kristen itu kita dibaptis itu di umur yang dewasa, apa yang waktu baik, Kak? Mau dewasa mau bayi nggak apa-apa. Karena mengapa ada baptisan bayi? Karena bayi itu punya hak untuk bersatu dengan Kristus. Dalam Kolose 2 ayat yang 11 dan 12, bahwa baptisan itu adalah penyatuan kita dengan Kristus. Dan di dalam penyatuan kita dengan Dia, kita beroleh keselamatan. Artinya bayi pun berhak menerima keselamatan itu.
Dan di dalam Kolose yang sama dikatakan bahwa baptisan itu adalah pengganti dari sunat. Maka kalau sunat bisa dilakukan sejak umur 8 hari, maka baptisan boleh dilakukan sejak umur 8 hari. Sunat adalah tanda perjanjian sebagai milik Allah, yaitu umat pilihan, maka baptisan pun adalah tanda bahwa kita umat pilihan. Itu mau besar, yang penting kalau dia dibaptisnya bayi, maka ketika dia sudah besar, dia harus mempelajari imannya untuk mengukuhkan baptisan yang telah dia terima waktu bayi itu. Kalau dia baptis dewasa, dia juga harus belajar untuk mengukuhkan apa yang telah dia terima dalam baptisan itu. Jadi nggak masalah dengan itu. Oh, jadi mau bertanya lagi Kak, masih soal dengan baptisan. Saya mendengar ke beberapa pendeta, yaitu baptisan itu harus menggunakan air. Adapun yang tidak harus menggunakan air karena menentukan dari Allah Tritunggal. Harus menggunakan air, nggak boleh ndak air, karena air, roh dan api itu adalah saksi di bumi ini, ya. Jadi harus pakai air, nggak boleh nggak pakai air. Kalau ada membaptis tidak pakai air itu salah. Gitu ya. Kalau kita sudah berbuat baik, kalau kita sudah berbuat dan tinggi, tetapi kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, apakah kita akan menuju ke kehidupan yang terang atau masih berada di kehidupan kebinasaan? Walaupun ya, kalau dikatakan baik, kalau kita udah berbuat baik, udah sekolah tinggi-tinggi, berbuat baik, tapi tidak mau percaya Yesus, apakah kita akan tetap selamat? Tidak. Yang membuat kamu ke neraka itu bukan dia yang membuat kamu ke neraka. Yang membuat kita ke neraka adalah dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita yang menyeret kita ke neraka. Nah, ketika kita percaya kepada Kristus, dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh salibnya yang telah menumpahkan darahnya itu, oleh iman kepada Dia. Jadi bukan karena nggak menyembah Yesus kita masuk neraka, tapi dosa-dosa kita yang membuat kita masuk neraka. Tapi masalahnya hanya Yesus obatnya. Karena hanya Dia yang suci, yang telah menumpahkan darahnya bagi pengampunan dosa-dosa, Ibrani 9:22. Dan hanya Dia satu-satunya yang telah mengalahkan dosa itu. Bagaimana cara Tuhan Yesus mengalahkan dosa itu? Karena upah dosa adalah kematian, maka cara Yesus mengalahkan kematian itu adalah dengan mengalami kematian itu. Dan bukti Dia mengalahkan kematian itu apa? Kebangkitannya. Ketika Dia bangkit, berarti kematian tidak berkuasa atas Yesus. Maka kematian itu dikalahkan di dalam Yesus. Maka kita, manusia yang akan mati ini, kalau kita tidak mau di dalam kematian itu untuk selama-lamanya, maka mari dan datanglah kepada Yesus, agar kita menang sebagaimana Ia telah menang oleh iman kita kepada Dia. Makanya nggak ada keselamatan di luar Yesus tuh, nggak ada. Mustahil kamu dapetin. Karena ada nggak yang telah bangkit, yang telah hidup kembali seperti Yesus yang telah mengalahkan dosa? Nggak ada. Bahkan Pontius Pilatus pun nggak bisa membuktikan Yesus berdosa. Orang Yahudi pun nggak bisa membuktikan Tuhan Yesus berdosa. Jadi sebanyak apapun perbuatan baikmu itu nggak akan menyelamatkan kamu. Karena dosa-dosamu harus dihukum. Misalnya kamu mencuri sesuatu, lalu saya lapor kamu ke polisi. Pak nih, Jojoy telah mencuri sesuatu. Dan kamu terbukti mencuri. Lalu kamu bilang, tapi Pak Polisi, saya udah berbuat baik, saya udah baik sekali, saya udah kasih ini orang. Menurutmu apakah kamu akan dibebaskan? Tidak kan? Tidak. Kamu tetap dihukum. Seberapa banyak pun perbuatan baikmu, kamu tetap dihukum. Oh, kenapa Tuhan gak memaafkan begitu aja? Kalau Tuhan memaafkan begitu aja, berarti Dia gak adil dong. Dia selamatkan kamu dari dosa, Dia berikan kamu tempat yang baik karena kamu baik, tapi Dia tidak menghukum kamu atas dosamu. Itu bukan Allah yang adil. Jadi Allah yang adil dan Allah yang kasih itu hanya ada di dalam Yesus, di dalam Allahnya orang Kristen. Di luar itu tidak ada. Melalui salib keadilan Tuhan terjadi, artinya apa? Ada nyawa yang dikorbankan bagi pengampunan dosa-dosa, ada penghukuman bagi dosa. Tapi oleh kasihnya melalui penghukuman itu, Dia tidak lagi menghukum kita, orang-orang yang percaya kepada Dia yang tersalib itu. Jadi salib itu adalah tanda kasih dan keadilan Tuhan, kasih dan keadilan Allah. Gitu ya. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, kita lanjut ya. Ya Kak. Ya. Jadi kalau orang cari keselamatan di luar Yesus, aduh, nggak akan ketemu. Kita mau diselamatkan dari apa? Orang bilang Tuhan nggak bisa katanya.
Tujuannya bukan mau menyelamatkan manusia dari salib kok. Tujuannya ingin menyelamatkan manusia dari kematian. Dan salib itu adalah cara Tuhan Yesus untuk memasuki kematian. Agar ketika dia memasuki kematian itu, dia mengalahkan kematian itu. Melalui apa? Kebangkitannya. Gitu. Jadi bilang dia juru selamat, tidak selamat. Nah, dia menyelamatkan dari apa dulu? Dia menyelamatkan dari kematian, maka dia masuk ke kematian itu. Kematian itu kuasa, teman-teman, maut, upah. Kalau saya mau menyelamatkan seseorang dari ruangan ini, dan saya ingin mengambil orang dari ruangan ini, menyelamatkan orang dari ruangan ini, bagaimana caranya saya menyelamatkan orang dari ruangan ini? Saya masuk ke ruangan ini, lalu membawa orang yang ada di ruangan ini, yang terkurung di ruangan ini, lalu membawanya keluar. Dengan cara apa? Saya membukanya, saya memasukinya, dan saya merusaknya. Nah, bagaimana cara Tuhan Yesus membebaskan orang-orang yang dikurung oleh kematian, yang dikurung oleh maut itu? Dia memasuki maut, dia memasuki kematian itu, lalu membawa orang-orang yang ada dalam kematian itu melalui kebangkitannya. Kita baca ya. Misalnya kita baca di Kolose. Efesus 4 ayat yang ke-8. Itulah sebabnya dikatakan tatkala Yesus naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Jadi Tuhan Yesus itu membebaskan tawanan. Kita ini, orang-orang yang dikuasai kematian ini, kita dibebaskan oleh Yesus melalui kemenangannya di kayu salib. Gitu. Nah, orang-orang yang sebelah tuh nggak ngerti hal ini. Kenapa? Karena mereka nggak punya perjanjian lama. Mereka nggak punya Torah, mereka nggak punya Ketuvim, mereka nggak punya Nefim, mereka nggak punya Injil. Jadi imannya tidak didasari atas dasar perjanjian kekal itu, tapi dengan alasan penyempurnaan. Tapi entah apa yang disempurnakan. Kalau iman kita jelas berdiri atas dasar perjanjian kekal. Apa janji Allah kepada Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa? Tuhan nggak janjikan agama. Dia menjanjikan keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular, dan ular itu akan meremukkan tumitnya. Jadi yang dijanjikan Allah kepada Adam dan Hawa itu siapa? Anak laki-laki yang akan menginjak kepala ular, dan ular akan meremukkan tumitnya. Dalam Kejadian 3. Nah, siapa anak laki-laki yang meremukkan kepala meremukkan kepala ular itu? Yesus. Bagaimana caranya Tuhan Yesus meremukkan kepala ular? Dengan bangkit dari kematian. Karena kuasa, kepala itu simbol kuasa. Kuasa ular, kuasa iblis itu adalah kematian. Maka ketika Tuhan Yesus menginjak kepala ular, artinya dia menginjak kematian itu. Makanya dalam 1 Korintus 15 dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Jadi Tuhan Yesus telah menginjak kepala ular itu dengan kebangkitannya dari kematian, dan ular itu telah gitu. Jadi yang dijanjikan kepada Adam dan Hawa itu apa? Anak laki-laki. Makanya semua keturunan Adam dan Hawa itu dijanjikan keturunan silsilah. Kepada Abraham nanti keturunanmu begini, kepada Ishak keturunanmu begini, kepada Yakub nanti keturunanmu begini, baru kepada Yehuda dari kamulah datang keselamatan, bla 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 bla, sampai akhirnya di dalam Yesus Kristus. Jadi jangan percaya sama kepercayaan, percayanya sama anak laki-laki itu yang dijanjikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa, karena dia yang menyelamatkan. Jadi memang dunia ini tidak bisa menyelamatkan kamu, agama buatan manusia kok. Oke, kita naikin lagi ya, mana nih? Kok belum ada ya? Silakan Nelson, selamat malam. Selamat malam. Ya silakan, mau tanya apa? Oke, mau tanya ini Kak. Ini cuma lebih ke ini aja sih Kak, mau minta sharing pengalaman aja gitu Kak. Jadi kalau boleh tahu Kak Elia Miran ini sudah suka berapologetika dari kapan kalau boleh tahu? Terus apa suka dukanya selama berapologetika? Ya, saya tidak bisa berbicara banyak tentang diri saya karena itu tidak penting. Saya memulai apologetika mulai dari 2 tahun yang lalu, dan suka dukanya banyak yang pasti. Tapi tujuan saya hanya satu, saya ingin menjawab atau membersihkan noda-noda iblis-iblis tentang Yesus Kristus. Banyak di sosial media ini iblis-iblis yang berusaha menodai kekudusan Kristus, menodai karyanya dengan memfitnah-fitnah Yesus Kristus itu. Nah, saya bertujuan, saya datang ke sini untuk menjawab semua fitnah itu tidak benar. Gitu. Ya suka dukanya banyak, saya tidak perlu ceritakan itu. Ya.
Ya karena kebetulan aku juga suka belajar tentang agama-agama gitu ya. Tapi karena lebih ke karena pernah dengar istilah spiritual awakening itu nggak sih, kayak yang bertanya-tanya kok Tuhan itu ada atau tidak, terus kok Tuhan Kamu cuma bertanya-tanya satu? Tuhan itu ada atau enggak? Terus Tuhan tuh kalau agama ada banyak tapi kenapa Tuhan cuma ada satu gitu, terus yang benar yang mana ya kan? Dulu pernah aja bertanya-tanya seperti itu gitu Kak waktu mau masuk SMA. Simpelnya begini aja. Tuhan-Tuhan di dunia ini diciptakan masing-masing orang. Mereka lihat pohon bagus, di pohon bisa menyembuhkan, dianggap Tuhan. Sekarang tujuan yang kamu pertanyakan itu adalah apa tujuanmu bertuhan? Itu aja. Kalau tujuan kamu tuh mau jadi kaya lah, mau jadi makmur apa segala macam, Yesus bukan jawaban. Tapi kalau tujuan kamu adalah keselamatan jiwamu, keinginanmu hidup, itu dipuaskan dalam Yesus. Kenapa kamu bekerja cari uang? Mengapa orang-orang apapun agamanya, apapun kepercayaannya, mengapa dia cari uang begitu mati-matian? Demi hidup kan? Demi perutnya agar dia tetap hidup. Kalau dia punya uang banyak, dia bisa berobat ke tempat mahal. Kalau dia punya uang banyak, dia beli rumah nyaman agar panjang umurnya. Jadi yang dirindukan jiwa setiap orang, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, itu apa? Hidup. Mengapa orang berkawin, beranak pinak? Tujuannya untuk melanjutkan hidup kan? Kalau tujuanmu adalah untuk hidup, mengapa kamu menolak Yesus Kristus yang telah hidup dari mati? Karena bagaimanapun manusia ini akan mati. Nah, apakah kamu mau berhenti pada kematian itu? Mati untuk selama-lamanya? Enggak kan? Kalau kamu enggak mau mati untuk selama-lamanya, mengapa kamu tidak memberikan jiwamu kepada Yesus Kristus yang telah mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya dalam sejarah dunia ini? Jadi itu tentang tujuanmu, bro. Mengapa kamu bertuhan? Apa yang kamu cari? Banyak. Kalau agama indah-indahan tanpa bukti banyak. Dia janjikan surga, dia janjikan ini, itu, tuh. Apa buktinya kamu bisa memberi aku surga? Apa buktinya? Yang ini tawarkan nanti kamu akan dapat bidadari, kamu akan dapat ini. Oke, how? Bagaimana aku bisa mendapat itu? Yang membuat kamu tidak bisa ke surga itu apa, bro? Dosamu. Mungkin gak kamu ke surga kalau kamu gak bisa mengalahkan dosamu? Gak mungkin. Tapi di dalam sejarah dunia ada yang telah mengalahkan dosa. Akibat dosa apa? Kematian. Berarti kalau mengalahkan dosa artinya mengalahkan kematian. Siapa itu? Yesus Kristus. Jadi kalau kamu mau surga, kamu harus mengalahkan dulu dosa yang ada dalam dirimu. Dan kamu tahu kamu gak akan mampu, maka datanglah kepada Yesus Kristus yang telah mampu mengalahkan itu 2000 tahun lalu, agar kamu menang sebagaimana Ia telah menang. Nah, hal inilah yang membuat para rasul rela mati demi Yesus Kristus itu. Hal inilah yang membuat para rasul rela menderita, rela dianiaya, rela difitnah. Mereka melihat betapa ajaibnya kebangkitan itu, betapa ajaib, betapa besarnya peristiwa itu, sehingga mereka rela mengorbankan nyawanya demi Injilnya Yesus. Bukan kekayaan yang mereka ambil, bukan. Kaisar Roma kaya, dinasti Tionghoa kaya, punya banyak uang, Ratu Cleopatra kaya sekali, Raja Herodes berlimpah ruah uangnya. Tapi di mana mereka berakhir? Di tanah sampai hari ini. Bahkan kekayaan mereka, kekuatan mereka, relasi mereka, kekuasaan mereka tidak bisa menyelamatkan mereka dari satu hal, yaitu kematian. Tapi Yesus Kristus telah mengalahkan itu. Maka benarlah sabda Tuhan kita itu yang berkata apa? Aku telah mengalahkan dunia. Jadi kalau kamu pikir dengan banyak uang, kalau kamu pikir dengan banyak harta, kalau kamu pikir dengan kekayaanmu, dengan kekuatanmu kamu bisa mengalahkan dunia? No. Kalau kamu pikir dengan politik kamu bisa mengalahkan dunia? No. Hanya Yesus yang telah mengalahkan dunia. Gitu, ya? Ya sih, ya cuma dulu tuh emang ini aja apa, sempat khawatir aja gimana kalau agama yang saya anut ini ternyata bukan apa, ternyata Kamu Kristen apa bukan? Saya Kristen, ya Katolik lah, Katolik lebih tepatnya. Ya itu udah tepat, nggak usah cari yang lain-lain. Kamu hanya perlu mendalami, kamu perlu memasuki kedalaman iman itu agar kamu temu intinya loh. Karena kamu masih di kulitnya, sehingga kamu masih ragu, kamu di kulit, kamu rentan terlepas darinya. Kalau kamu berusaha mendalami, ketemu ke inti iman itu, kamu akan terkagum-kagum. Bagaimana Allah itu berjanji, bagaimana Dia menggenapinya, bagaimana Ia merencanakannya. Kamu akan kagum. Gak ada buku yang seperti Alkitab yang ditulis hampir 3000 tahun, tapi isinya hanya berbicara tentang satu orang. Itu Yesus. Gak ada. Ya soalnya kan juga pastikan di iman lain itu kan juga ada cerita tentang Yesus. Dan saya tuh berpikir, masih kan kalau gitu Di iman siapa yang ada berbicara tentang Yesus? Ya agama-agama samawi kayak Yahudi. Enggak ada. Yahudi enggak ada berbicara tentang Yesus. Ya Islam Islam enggak ada berbicara tentang Yesus. Ya beda. Enggak ada mereka bicara tentang Yesus.
Kalaupun mereka bicara katanya tentang Yesus, tentang apa yang dibicarakan tentang Yesus itu? Dan mana data sejarahnya? Katanya diserupakan, mana data sejarahnya diserupakan? Kalau dikatakan dia diserupakan, dia diangkat ke langit, berarti nggak ada kan kebangkitan pada hari ketiga kan? Nggak ada. Masalahnya kebangkitan pada hari ketiga itu peristiwa sejarah. Lalu dia mau bantah itu dengan apa? Mereka punya nggak data untuk membantah itu? Data di abad pertama? Nggak punya kan? Lalu kalau nggak punya, berarti klaimnya kosong dong? Ya kosong. Klaim yang kosong kok dipertahankan? Kalau hanya mengklaim, aku pun bisa mengklaim aku kayak ada perempuan yang dari Eropa itu loh, yang mengklaim dia yang punya matahari. Semua orang yang gunakan matahari harus bayar sama dia. Tapi percaya nggak orang sama dia tuh? Enggak, kenapa? Nggak ada bukti dia yang punya matahari. Kalau masalah mengklaim, setelah Yesus banyak yang mengklaim. Nah, apalagi yang sebelah ini, dia mereka mengklaim, oh enggak, itu masih perlu disempurnakan apa-apa. Itu klaimnya dia, masalahnya buktikan klaim kamu. Bener nggak? Kamu bilang dia diserupakan, dia tidak tersalib, bantah data kami. Kamu punya nggak data sejarah yang sama dengan data gereja? Kalau nggak punya, berarti klaim kamu kuah kosong, nggak berarti. Lalu yang begini dipercayai orang, ya berarti pilihan ya kamu yang memilih untuk terjelembab ke dalam kebohongan itu loh, ya. Ya, terus ini Kak, kalau boleh tanya satu lagi Kak, ini tadi kan juga bicara tentang perihal dosa ya Kak tadi. Nah, ini saya kebetulan saya juga lagi bergumul nih Kak. Jadi gimana ya caranya bisa lepas dari dosa yang itu membelenggu, yang misal itu bentuknya seperti adiksi gitu Kak, ya adiksi apapun itulah ya istilahnya. Itu gimana ya Kak? Kamu harus melatih diri. Rasul Paulus berkata, aku melatih tubuhku. Ya saya juga pasti punya hal seperti itu ya, kecanduan akan hal-hal tertentu, misalnya game lah atau hal-hal yang buruk. Aduh, film-film yang tidak benar. Ya, banyak yang bergumul dengan dosa-dosa seperti itu. Tapi kita harus berjuang melawan dia pelan-pelan, perlahan-perlahan. Ya, kamu boleh coba dengan puasa, kamu boleh dengan berpuasa, merendahkan diri, biar menumbuhkan cinta kepada dia, itu yang jadi fokus kita. Kalau cinta kita udah besar sama dia, maka keinginan kita untuk berdosa itu akan semakin kecil. Jadi jangan fokus melawan dosa itu, jangan. Kamu gak akan pernah bisa menang. Tapi fokus menumbuhkan cintamu kepada Allah. Kamu fokus mengagumi Kristus. Kamu fokus mencintai Tuhan. Kalau kamu cintamu udah begitu besar kepada Tuhan, maka keinginanmu berdosa itu akan semakin berkurang. Orang banyak salah paham, dia fokus lawan dosa, nggak akan pernah bisa. Kamu melawan dosa itu nggak akan pernah, kamu akan tetap kalah. Tapi kalau kita semakin berusaha memadatkan hati kita akan kekaguman Tuhan kita, memadatkan hati kita, mengisi hati kita terkait dengan cinta kita kepada Allah, maka keinginan kita yang mau berbuat dosa itu akan semakin berkurang. Jadi cara kamu untuk menang gimana? Kamu harus berserah, dan kamu harus semakin mencintai dia. Kamu harus semakin mengagumi dia, agar ketika kamu semakin mencintai dia, maka keinginan untuk berdosa itu semakin berkurang. Itu caranya. Motivasi apa yang harus kita tanamkan ke diri kita sendiri supaya kita bisa mencintai Tuhan itu? Ya, motivasi yang harus kamu tanamkan adalah apa yang telah Tuhan lakukan bagi kamu, dan tanpa dia kamu bukan apa-apa. Kamu harus bayangkan itu. Jadi saya harus mengingat berkat-berkat yang selama ini sudah saya terima gitu ya. Bukan tentang itu, kamu nggak perlu ingat berkat-berkat. Kamu ingat berkat, kamu ingat aja berkat terbesar kamu, yaitu Yesus Kristus itu. Dia rela sampai mati begitu cuma demi kamu. Kalau dia sudah bayar kamu dengan nyawanya, mengapa kita menyia-nyiakan darah itu dengan hidup sembarangan? Itu yang harus kita sadari. Gitu. Ya. Jadi merefleksikan betapa mahalnya pengorbanan Tuhan kita itu, agar kita tidak mudah jatuh di dalam pencobaan itu. Ya. Oke deh. Terima kasih Kak. Oke gitu ya, kita lanjut ya. Ya son, tetap semangat, Tuhan berkati. Amin. Kirain hujan. Kirain hujan. Silakan Han, selamat malam. Shalom Kak. Ya shalom, silakan. Tanya apa? Kak, saya mau tanya tentang kitab Henok. Kenapa kitab Henok itu tidak masuk dalam kanonisasi Alkitab? Kitab Henok itu tergolong pseudepigrafa, jadi dia tuh kitab palsu. Bukan Henok yang menulis itu, karena itu terbit
jalannya kepada Henok, brother. Ya, jadi itu tergolong kitab pseudepigrafa dan tidak masuk dalam kanon. Pseudo itu artinya palsu. Jadi dia nggak masuk kanon karena teologinya, konten yang terkandung di dalam kitab Henok itu mengada-ngada, bahkan bertentangan dengan kitab utama di dalam Torah. Dalam hal ini adalah tulisannya Musa. Gitu. Jadi kita nggak menerima itu. Kalau menurut kakak tadi ada apa? Kitab yang mengada-ngada. Henok itu mengada-ngada dia isinya. Jadi bukan nabi yang menulis itu, tapi orang yang mengarang-ngarang dan mengatasnamakan Henok. Padahal sebenarnya itu bukan Henok yang tulis. Karena kalau itu Henok yang tulis, pasti dia senada atau relevan dengan tulisannya Musa. Tapi kan di kitab Henok dijelaskan semuanya. Apa yang dijelaskan kitab Henok? Kan saya baca kitab Henok. Dijelaskan semuanya, tapi bertentangan buat apa? Bertentangannya di mana, Kak? Ya tentang orang-orang malaikat-malaikat yang jatuh itu yang kawin-mengawin. Mana ada malaikat kawin-mengawin dengan manusia yang disebut Nephilim? Tuhan Yesus saja bilang nanti di akhir zaman. Malaikat itu kan jatuh ke dalam dosa itu kan bukan sekali. Pertama kali kan setan jatuh ke dalam dosa. Setiap Nggak ada setan jatuh ke dalam dosa. Malaikat yang jatuh ke dalam dosa, maka dia disebut setan. Malaikat Itu hanya terjadi sekali, bukan berkali-kali. Baca kitab Wahyu tentang kejatuhan sepertiga bintang. Dan mereka lah setan-setan itu. Kalau di kejadian itu kan ada disebutkan bahwa ada manusia-manusia yang besar-besar, tinggi besar itu kan? Ya itu adalah bukan manusia. Itu bukan manusia. Kelihatannya seperti manusia, tapi itu bukan manusia. Dan itu pun bukan malaikat. Malaikat nggak punya tubuh. Tuhan Yesus sudah bilang nanti orang di akhir zaman akan hidup seperti malaikat, tidak kawin, tidak mengawinkan, karena malaikat itu makhluk roh. Kalau dia punya tubuh, pasti dia bisa kawin mengawin. Nah, kalau dia punya tubuh, dosanya bisa pasti diampuni. Tapi karena malaikat itu makhluk roh, ketika dia berdosa maka dosanya kekal. Jadi yang di kitab Henok yang berkata malaikat kawin mengawin dengan manusia itu error, nggak bener. Itu bertentangan dengan seluruh falsafahnya kitab suci. Tapi kan di kitab Henok dijelaskan semuanya tentang Iya, tapi nggak bisa dipercayai. Keturunan. Dijelaskan semuanya, begini prinsipnya. Dijelaskan semuanya, tapi kalau salah bagaimana? Apakah bisa diterima? Gitu. Jadi ngapain percaya kitab Henok? Uang itu bukan bagian dari kitab suci kok. Siapa yang nulis juga nggak tahu. Tapi di kitab Henok dijelaskan bahwa jelaskan tentang anak manusia, ya kan? Enggak. Di zaman saya tanya kamu, di dalam Henok emang sudah ada tulisan kah? Henok itu kan orang pertama yang bisa yang dikaruniai Tuhan untuk bisa baca dan tulis kan? Iya, ayatnya di mana? Di kitab lain, di kitab Musa. Maksudnya? Di mana ayatnya? Ayat apa? Di mana ayatnya di kitab Musa yang mengatakan Henok itu yang pertama kali baca tulis? Kamu tahu nggak silsilah Henok itu dari anak siapa ke anak siapa sampai nanti kemudian mulainya ada bacaan itu? Kalau menurut sejarah sih kan Henok itu lahir dari sejarah dari mana? Sumbernya siapa? Jangan ngomong sejarah, tapi kamu ciptakan sendiri sejarahmu. Iya, sejarah siapa? Henok itu dari keturunan siapa? Itu jauh banget itu ke atas. Sebenarnya Eber itu baru dari situ, Eber Hebrew, Ibrani. Itu masih jauh ke atas, itu di atasnya lagi, di atas Abraham, jauh ke atas. Iya, Henok itu kan keturunan ketujuh dari ini kan, dari apa namanya? Dari Adam dan Hawa. Terus tulisan Eber itu keturunan keberapa? Nah, di keturunan ketujuh itu udah ada tulisan nggak? Oh, saya nggak tahu kalau keturunan ketujuh. Nah, justru itu. Kalau Henok yang tulis itu dengan apa dia menulis? Sekarang kitab Henok ditulis dalam bahasa apa? Bahasa Yunani dan bahasa Arabia. Kamu lagi ngarang. Kitab yang kamu baca pun kamu nggak tahu ditulis bahasa apa. Nah, kan saya baca terjemahan. Iya, makanya saya tanya kamu yang ditulis itu pakai bahasa apa? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, jangan ngarang. Kalau bahasa aslinya saya nggak tahu.
Iya, bilang aja nggak tahu. Kalaupun itu ditulis dalam bahasa Ibrani itu baru ada di zamannya Eber. Di atasnya Eber tuh belum ada bahasa Ibrani. Eber baru nanti yang itu yang menurunkan Nahor, Terah, baru ayahnya Abraham. Ayahnya Abraham tuh Terah, baru dari situ aksara Ibrani mulai dikenal. Eber itu Eber, jadi Hebrew itu Ibrani. Jadi kalau kamu bilang kitab Henok itu Henok yang tulis, kalau dibuat dalam bahasa Ibrani, ya nggak bisa. Mau bahasa Ibrani aja belum ada di zaman Henok. Ibrani aja belum ada di zamannya Eber. Gitu. Jadi nggak bisa dipercaya itu kitab Henok. Makanya pandangan gereja mengatakan itu kitab pseudo, palsu, pseudopigrafa, tidak bisa dipercaya. Dan nggak hanya kontennya, isinya dan semua kacau, nggak bisa disandingkan dengan kitab protokanon. Gitu ya. Jadi nggak usah dibaca itu kitab Henok. Oke, kita lanjut ya. Semas. Silakan, siapa nih? Red Cherry. Selamat malam. Halo Kak, sebentar. Ini Ya. saya mau bertanya perihal nats ini sih Kak. Sebentar ya Kak. Mana ya? Mas apa itu? Yang Matius 19 ayat yang ke-9 yang mengatakan bahwa tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Bukan deh, Tentang apa ya? Tentang apa? tentang perceraian yang Matius 19 itu loh Kak. Ya, tetapi aku berkata barang siapa menceraikan kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ya, bercerai itu nggak boleh. Makanya kalau bercerai nggak boleh nikah lagi kalau cerai hidup. Dalam 1 Korintus 7, Rasul Paulus bilang apa? Kalau kamu bercerai, jangan menikah lagi. Jadi cerai itu boleh nggak? Nggak boleh. Tapi ada nggak orang bercerai? Ada. Tapi kalau dia bercerai, dianjurkan bagaimana hidup sendiri atau berdamai. Sama seperti ada nggak boleh nggak mencuri? Nggak boleh. Tapi ada nggak orang mencuri? Ada. Tapi ada nggak solusinya? Ada, yaitu bertobat. Nah, ada nggak boleh nggak bercerai? Nggak boleh. Tapi ada nggak orang bercerai? Ada. Nah, bagaimana solusinya kalau dia sudah bercerai? Nah, Tuhan Yesus mengatakan berdiam diri dan tidak boleh menikah lagi. Kalau yang cerai hidup, ya misalnya kamu menikah, lalu kamu bercerai hidup dengan suami kamu, solusinya cuma 2, kamu tetap sendiri atau kamu bersatu lagi dengan suamimu. Tapi kalau cerai mati, salah satu di antaranya meninggal dunia, boleh nikah lagi. Rasul Paulus malah menyarankan nikah lagi dalam suratnya kepada Timotius. Baiklah janda-janda menikah lagi, gitu, ya. Oh iya, berarti untuk statement yang mengatakan bercerai kecuali karena zina itu tuh maksudnya gimana ya Kak? Karena jujur saya juga agak sedikit Iya, maksudnya alasan perceraian itu, maksudnya alasan perceraian itu nggak dibolehkan dalam hal apapun kecuali zina, gitu loh. Jadi cerai itu alasannya nggak boleh, apapun alasannya nggak boleh cerai kecuali zina, selingkuh, ya, tidak menghidupi keluarganya, itu zina itu. Nah, tapi kalau misalnya dia selingkuh, boleh nggak bercerai? Boleh, tetapi nggak boleh nikah lagi. Nah, itu kuncinya. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Ya, oke. Tuhan berkati ya. Nanti baca ya 1 Korintus 7 ya. Orang yang udah bercerai itu nggak boleh nikah lagi. Makanya sebelum menikah teman-teman, perhatikan pasanganmu luar dalam, kamu kenal dia. Jangan nanti tiba-tiba udah menikah, wah mau kaget kamu. Gitu. Silakan Julfri, selamat malam. Bah, kenapa diturun? Dan jangan buru-buru nikah, jangan buru-buru nikah lah. Orang-orang bilang, waduh kamu udah umur segini belum nikah, lebih baik lama tapi tepat. Ya, silakan Raden, selamat malam. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman. Raden. Bayang kemana ya kok Raden? Semukul. Sabar ya teman-teman, urutannya memang full, yang naik ke atas, itu 100 orang lebih. Jadi urutannya saya ambil yang atas-atas ya. Sabar. Silakan kamu, selamat malam.
Malam, naikkan. Makasih kak udah dinaikkan. Ya, mau tanya apa kak? Mau nanya kak, ini tentang pribadi ya, bukan tentang Alkitab. Ini kan saya belum menikah nih, terus saya itu sudah, jujur aja ya, saya sudah melanggar perintah Tuhan yang di Alkitab. Maksudnya gini kak, saya kan udah hamil di luar nikah tuh, tapi saya dipertahankan sama laki itu, tapi saya nggak mau lagi soalnya dia main kasar sama gua. Tapi kira-kira saya berdosa nggak sih kak kalau misalnya gua sama dia itu pisah? Ya, tapi kamu udah diberkati di gereja belum? Belum, kita itu belum, aku sama dia itu belum menikah, cuma jatuhnya kalian memang berzina ya. iya betul. Solusinya begini, apakah kamu mau bersatu atau enggak dia? Kalau dia menyakiti kamu, mukul-mukul kasar sama kamu begitu, ya kamu lebih baik nggak usah bersatu. Ya biasanya kalau kamu datang ke gereja, kamu dianggap nggak kamu dianggap berdosa, tapi kamu boleh menikah lagi biasanya, karena kamu tidak dianggap bercerai, tapi berzina itu, ya. Oh iya. Karena kamu tidak dalam ikatan pernikahan, gitu. Jadi saran saya kamu datangi gereja terdekat, kamu datang ke mereka. Tapi kalau memang itu si laki-laki yang bareng sama kamu itu dia mau bertobat, lebih baik kamu bersatu dengan dia aja, gitu. Tapi kalau memang dia udah parah banget, selalu nyakitin kamu, nggak bisa tolong kamu atau segala macam, ya kamu jangan bersatu. Tapi kalau dia masih bisa bertobat, kamu bimbing ke dalam Tuhan, nanti kamu diberkati di gereja sama dengan dia, gitu. Karena belum nggak ada kata cerai di antara kalian. Ya, Kenapa nggak ada kata cerai? Iya, katanya aku bisa sama dia itu karena dia selingkuh, terus dia itu suka, apa sih namanya, suka playing victim sama gua. Habis itu dia nggak peduli dengan saya, sama padahal kami itu udah punya anak loh kak. Cuman sejak saya sudah tahu dia selingkuh sama cewek lain itu, dia sampai tidur sama, apa sih namanya, selingkuh sama cewek lain, sampai tidur bareng sama cewek lain sejak kami udah satu kosan ya. Sampai kami punya anak tuh karena dia itu udah terus menerus selingkuh dari gue, ya udah kami pisah. Terus anak kami tuh gua titip di panti asuhan. Kira-kira berdosa nggak sih kak kalau misalnya gua pisahin anak gua sama dia? Itu semua tergantung keputusan kamu, apa yang kamu prioritaskan. Yang paling dipentingkan dalam hal ini adalah hidup pertobatan kamu. Kalau itu menghambati pertobatanmu, kamu jangan lakukan. Tapi kalau itu membuat kamu bertobat, silakan lakukan, gitu ya. Dan sekali lagi saya katakan, kalau kamu pisah dengan dia, itu nggak dianggap perceraian. Kenapa? Karena jatuhnya kalian nggak pernah menikah. Bercerai hanya bagi mereka yang menikah. Gitu, kalian tuh belum menikah. Kalian hidup dalam zina. Kalian pernah berzina lalu menghasilkan anak. Gitu, ya. Jadi keputusan ada di tangan kamu. Kamu mau mengayomi dia agar kalian bersatu lalu diberkati secara sah di gereja, atau kalian mau pisah. Kalau kamu mau pisah, kamu membawa anak kamu konsultasikan ke gereja. Apakah kalau kamu masih bisa hidup sendiri, membesarkan anak kamu, silahkan. Tapi kalau kamu mau menikah lagi, kamu boleh tanya ke gereja. Gitu. Nanti gereja akan memberi kebijakan untuk itu. Ya? Oke, siap kak. Oke, makasih ya kak. Oke, Tuhan berkati ya. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Memang ada ya begitulah ya namanya dunia ya, kompleks masalahnya. Tapi harus tetap hati-hati dan waspada.